pengen ngomong tapi nanti gue bisa dilaporkan, pengen ngomong nanti gue bisa dipidanakan. Gimana gue mau ngomong? Gini loh, menurut gue ya Indonesia, gue nggak tahu gue ngomong gini bisa dipenjara nggak ya. Kemampuannya untuk menghadapin ini gue rasa, menurut saya ya masih masih belum siap sih Indonesia ya. Tapi karena udah masuk, udah terlanjur, ya mau gimana lagi kan. Udah tuh salah penyebaran informasinya di kayak seolah-olah ini pendapat pribadi saya, sekali lagi saya ngomong di sini, ini pendapat pribadi saya. Pengetahuan informasi tentang virus ini seolah-olah itu ditutup gitu loh, ngerti nggak sih? Lu selalu ngomong, jangan khawatir, virus ini tidak membahayakan apa segala macem. Tapi ya lo orang yang sedikit ngerti ya, dan di luar negeri mungkin lo orang tahu, kalau tidak berbahaya, kenapa di daerah China sana bisa sampai ribuan orang yang meninggal? Kenapa sampai beberapa negara yang sudah prepare untuk nge-lockdown kapitalnya? Kalau memang tidak berbahaya, kenapa terjadi hal-hal seperti ini? Lockdown ibu kota, lockdown kota itu ngeri sekali loh. Saya kasih tahu, gue udah bingung. Lu lihat ini, bukan penerapan karantina terbesar dalam sejarah manusia saat meredam grafik peningkatan virus corona. Sebanyak 16 kota berkembang menjadi 20% ditutup atau di lockdown sejak akhir Januari 2020. Ngeri apa enggaknya, lu orang pikirin sendiri dah. Gimana ya? Menurut saya ya, pemerintah juga serba salah. Satu, kalau digembar-gemborin takutnya masyarakat kita kan orangnya aneh-aneh, termasuk saya sendiri ya. Wah, virus udah mau datang, itu mall apa segala macam, yang berduit bahan panganan semua disikat sama dia tuh, yang gak ada duit malah nantinya nggak bisa makan. Masker beli-beli stok bisa satu gudang. Ya itulah negara gua juga nggak bisa nyalain siapa-siapa, termasuk gua juga mungkin begitu kalau di Indonesia. Jadi pemerintah takut terjadi gejolak, hal ini menyebabkan pemerintah selalu ngomong jangan panik, jangan panik, jangan panik. Sebenarnya menurut saya ini panik nggak panik, tapi karena ngomongnya jangan panik, dikira sama masyarakatnya penyakit ini tidak berbahaya gitu loh. Jadi pada nganggap enteng. Bahkan saya tadi miris, saya ngeliat satu video di Instagramnya orang, ditanya, dikasih libur 2 minggu untuk karantina diri di rumah ya. Itu tujuannya buat melihat ada perkembangan nggak sih, ada terinfeksi nggak gitu loh. Malah liburan ini pada pergi main, pada pergi kumpul-kumpul. Gue bener-bener pengen mati, tapi ya negara gue sendiri. Miris beneran, sumpah. Udah pergi ngumpul-ngumpul nggak apa-apa, pasti tanya di wawancara, Pak dikasih libur kenapa keluar-keluar? Kenapa nggak di rumah aja gitu loh? Pernah dengar corona? Pernah takut? Enggak. Gue bener, gue kalau ada dia gue tempeleng-tempeleng gitu orang juga, bener sumpah. Nih para apa yang ngomong, gue juga bingung. Para orang-orang yang lebih terkenal, para influencernya ini bukan ngasih yang apa, pokoknya bingung dah. Malah menganggap enteng, menyebabkan masyarakat ikut-ikut menganggap enteng gitu loh. Dikasih karantina bukannya ngedekam di rumah, malah pergi jalan-jalan. Bahkan ada masyarakat yang nggak tahu loh. Bayangin gimana, gue nggak ngomong gini ya, gue kasih satu contoh nih. Pernah gue baca artikel katanya apa? Penyebaran virus ini jangan terlalu khawatir, masyarakat diharapkan jangan panik. Kenapa? Karena tingkat persentase kematiannya tidak termasuk tinggi, cuma 3%. Gila, itu nyawa lo mati, cok. Nyawa mati 3%, lu nganggapnya enteng. Gila-gila aja lu, kalau keluarga lu yang meninggal gimana coba? Menurut saya tuh 3% udah ngeri. Bener sumpah, udah ngeri. Itu nyawa lo, bukan
bukan mainan. Bukan mainan, meninggal 3% itu ngeri sekali, Pak. Bagi ada yang keluarga di Indonesia, dikasih tahu lah, kalau misalnya nggak kemana-mana, kalau misalnya libur atau nggak ada aktivitas, jangan keluar rumah lah. Bener, virus ini dibilang ngeri, enggak. Dibilang nggak ngeri, ngeri. Ya seperti tadi gue kata, sampai di lockdown apa segala macam, lu bayangin. Bahkan kemarin gue paling miris ini dari instansi pemerintah datang katanya apa ngecek. Ini gue kasih lu orang lihat deh fotonya nih. Apa ya? Dia ngomong ini di darahnya dia tuh didatengin pemerintahan pusat untuk mengasih antisipasi virus corona. Udah tuh mendedikasi, tapi orang yang datang itu nggak ada masker. Noh, malah nggak pakai masker dia. Gimana lu dedikasi kalau lu sendiri aja nggak pakai masker gitu loh, Pak? Monyong. Woi. Gua sih malas ngomong. Tapi gimana coba lu lihat lah. Mendedikasi, yang belakang ada pakai masker, yang depan pentolannya malah nggak pakai masker. Gue sebenarnya males ngomongin ini. Gue takut nanti gimana ya, gue sebagai seorang Indonesia, gue nggak mau ngejelek-jelekin orang Indonesia, gue nggak mau jelek-jelekin negara gue sendiri. Tapi ya lu orang nanya terus, gue kudupi. Sekali lagi di live ini saya mau ngomong apa yang gue rasakan, apa menurut pandangan gue. Belum tentu apa yang gue ngomongin ini benar, dan belum tentu, soalnya gue nggak perfect, gue cuma manusia biasa gitu loh. Gue bukan petinggi, gue bukan apa, kayak dia orang punya jabatan yang mungkin mereka tahu resiko-resiko apa yang bisa dihadapin kalau ngomong yang salah gitu. Gue di sini cuma ngobrol, gue di sini personal blog, jadi gue bebas berbicara. Ini adalah opini pribadi saya. Kalau ada menyinggung warga 62, saya minta maaf karena saya sendiri juga masih paspor Indonesia ya. Sekali lagi, saya benar-benar nggak bermaksud begitu, tapi tolonglah untuk masyarakat, kalau dikasih waktu untuk libur karantina diri, janganlah keluar-keluar. Masker disediain, selalu pakai masker. Kalau misalnya mau ngobrol dengan orang, usahakan jaga jarak. Begitu dia batuk, udah jangan dideketin. Jaga jarak yang baik adalah kalau bisa 5 meter. Kalau bisa 5 meter, kalau memang nggak bisa terlalu dekat 3 meter. Hindari keramaian. Hindari keramaian. Lo orang tahu negara kita masih belum siap. Dari mana ya terinfeksi, jejak kakinya kemana nggak ada yang tahu. CCTV ada tapi nggak banyak, masih belum bisa karena negara kita besar ya, negara kita besar, jadi masih belum bisa menempatkan, semua daerah masih belum bisa menempatkan CCTV itu. Tapi gue yakin pemerintah lagi berusaha. Ya, jejaknya juga belum kayak negara-negara maju yang, oh ini si A kena, jejak kasusnya dari tanggal kayak di Taiwan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dia kemana, itu videonya ada semua. Di Indonesia belum ada. Tapi belum tentu Indonesia tidak dapat melakukannya. Ini karena belum siap aja. Indonesia lagi berusaha. Untuk warga ya menurut saya ya begitulah, kayak tadi gue ngomongin, pakai masker, selalu pakai masker, biasakan pakai masker. Kalau nggak ada aktivitas, nggak usah keluar rumah, usahakan bersihin tangan, bersihin apa anggota tubuh yang tidak terlindungin ini pakai alkohol. Pakai alkohol, cuci tangan pakai alkohol, cuci kaki. Kalau keluar masuk ke rumah, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Tolong bilangin sama keluarga di Indonesia penyakit ini berbahaya. Kagak, dibilang kagak berbahaya yang ngeri. Menurut terlalu kompleks, terlalu berpolitik. Mumet, aku pengen ngomong takut di penjara. Gue lama-lama ngerasa gue kayak hidup di China loh. Kalau ngomong itu dikit-dikit salah mau di penjara. Negara demokrasi dari mana coba? Kebebasan beropini aja dibatasin. Gue berbahagia sekarang masih di Taiwan karena gue ngomong apa aja gue masih bisa. Gue bisa beropini. Yang penting ada benarnya. Di Indonesia gue
Mumet gue udah tadi mau ngomongin aja gue masih mikir-mikir, tahu nggak sih, takut ngomong salah. Katanya kalau negara gue bisa berdemokrasi gitu ngomongnya boleh belak-belakan, gue pengen ngomong belak-belakan sebenarnya sih, tapi yang nggak baik juga lah. Gimana pun negara kita sendiri ya, tolong jangan saling menghujat, tolong saling ingatkan apa, keluarga di rumah di Indonesia tuh jangan panik, jangan panik. Terus masker selalu dipakai, selalu bersihin rumah. Kalau ada masa karantina gini, hindarin tempat keramaian. Ini menurut saya lah. Dan gue juga nggak ngerti tuh di Indonesia kalau kena corona gimana hitungannya ya, bayarannya gimana tuh ya. Ada yang tahu nggak guys? Kalau ada yang tahu tolong komen dong, kasih gue linknya. Kalau misalnya ada yang kena corona tuh pembayarannya gimana sih? Dari pemerintah, dari Depkes, atau dari kita pribadi, atau setengah-setengah, atau gimana sih? Gue dari tadi pagi cari informasi ini belum ada loh. Indonesia sangat susah. Nah itu dia, lu lihat di Taiwan. Taiwan begitu kena, ceplak, masker diturunin harganya, dibagi-bagi. Indonesia buru-buru dibagi-bagi, dijual lebih mahal. Goblok minta ampun tuh orang-orang. Gobloknya yang bukan semua orang ya yang ngejual-jual harga tinggi itu. Bakul-bakul goblok, sinting beneran. Kolase dari mana ya? Gua asli dari Indonesia. Jangan tanya, nanti gua di ini lagi, gua diancam-ancam lagi. Kita berada di lockdown. Indonesia belum melakukan ini, Indonesia belum ada perencanaan ini, tapi ada beberapa negara yang udah mulai mau nge-lockdown. Tapi cuma beberapa pekan, nge-lockdown gak lama. Nah ini juga yang gue takutin, jangan sampai Indonesia nge-lockdown lu orang kaburan gimana pulangnya jambut. Kalau sampai Indonesia nge-lockdown mah, nangis lu orang yang di luar negeri. Jangan didoain ya, semoga Indonesia nggak melakukan hal ini. Nge-lockdown ini bener-bener hal yang sangat ngeri loh, bukan mainan loh. Gue rasa Indonesia nggak bakal ngelakuin itu deh, selama masih bisa terhandle. Buktinya Bapak Presiden Jokowi udah beberapa negara udah mau bantuin tuh, dari kayak dari Cina sama Singapura juga kayaknya udah lagi ngobrol. Kayaknya ditanggung pemerintah, oh bagus sekali lah. Kalau misalnya ditanggung pemerintah sepenuhnya tuh bagus sekali ya. Soalnya saya ngomong yang saya tahu, saya nggak ngomong yang saya nggak tahu, makanya saya juga bertanya. Kita di sini sharing ya, bukan bukan saya ngomong bener-bener. Kita di sini sharing ya. Karena gue juga ada rencana pengen pulang. Nggak ada pembayaran apa-apa dan sekarang Indonesia sekarang apalah malah dipersulit. Hah? Harga masker ngelambung sampai ke planet, gila-gila aja. Ya udahlah, lu orang tetap hati-hati lah di Indonesia ya. Tolong kasih tahu keluarganya, jangan menganggap remeh lah. Jangan menganggap remeh penyakit inilah, gua rasa ngeri juga sih. Ya udah gitu aja. Gua takut ngomong kebanyakan nanti gua di penjara lagi. Dilaporin orang. Selamat tinggal Indonesia, Cayo. Mumet aku. Bye bye. Tolong jangan inbox saya lagi menanyakan hal terkait corona di Indonesia lagi. Saya nggak mau ngejawab lagi nantinya. Karena ngeri, ngejawab ini bener-bener ngeri. Gua ngomong aja nih, tangan gua gemeter nih. Ya udah bye bye guys ya. Lo orang yang mau kerja sana ya. Bye bye.